Peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Negara maju adalah negara yang bisa mencapai cita-cita bangsanya. Atau bisa kita bilang kalau negara tersebut sudah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakatnya mulai dari ekonomi, pembangunan, teknologi, keuangan, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana tanda-tanda dari sebuah negara maju yang mungkin berbeda dari pembahasan yang lain? Dan juga akan kita bandingkan negara kita. Apakah negara kita sudah menjadi negara maju? Kita bahas di Nalar Nilu. Belakangan ini negara kita maju cukup pesat. Kita berhasil bangkit dari pandemi COVID-19 yang sangat membuat banyak negara mungkin bisa dibilang turun atau down, baik dari mental, moral, dan juga ekonomi. Lalu kita berhasil menembus PDB yang bahkan ini merupakan pertumbuhan PDB yang sangat baik untuk Indonesia. Dan Indonesia masuk ke dalam 10 daftar negara dengan pendapatan terbesar di dunia pada saat ini. Dan Indonesia juga mempunyai visi misi atau blueprint untuk menjadi sebuah negara maju, yaitu 2045 Indonesia Maju. Lantas, bagaimana ya kita bisa melihat bahwa sebuah negara itu maju? Atau sebenarnya kita sudah menjadi negara yang maju, negara yang berkembang, yang perkembangannya lumayan cukup pesat, namun kita tidak menyadarinya. Maka aku akan mencoba untuk melihat atau membuat sedikit tanda-tanda, mulai dari perbandingan bahwa negara maju itu ya kita bisa lihat dari beberapa faktor, tentunya ya tidak hanya di luar ekonomi. Karena pertumbuhannya mungkin ya, atau kita sebagai warga negaranya itu terkadang tidak menyadari kalau sebenarnya negara kita sedang tumbuh dan mungkin sedang unggul atau sedang baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka kita juga akan memperbandingkannya dengan Malaysia. Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Sebuah negara maju pasti jika dia sudah mempunyai perekonomian yang baik dan juga mungkin mengalami keuntungan dan sanggup bayar utang, mungkin sebuah negara akan melakukan sebuah belanja besar-besaran juga. Tapi di bidang apa? Di bidang militer. Ya, kita lihat kalau sebuah negara besar atau sebuah negara yang lagi tumbuh pasti akan melakukan perkembangan atau untuk membeli alutsista baru dan alutsista canggih untuk ya menutupi kekurangan alutsistanya atau mengganti alutsista tuanya. Dan kita lihat bagaimana negara Cina berhasil tumbuh dengan alutsista baru, bahkan mereka berhasil membuat pesawat sendiri dan banyak kecanggihan alutsista lainnya.
bagaimana dengan Indonesia? Ya, kita lihat Indonesia sekarang sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan atau mengupgrade alutsistanya, mulai dari membeli pesawat Rafale, juga membeli pesawat mungkin F-15XX, tapi masih belum tahu apakah jadi atau tidak. Tapi yang sudah jelas ya Rafale. Namun kita juga rupanya tidak hanya membeli, kita juga melakukan riset dan perkembangan dengan Korea Selatan untuk membuat jet, yaitu membeli pesawat KF-21 Krama. Maka dengan kita lihat ini, Indonesia benar-benar investasi senjata yang luar biasa. Tidak hanya lewat darat, bahkan di lewat laut. Kita juga lagi menjajaki kapal selam yang luar biasa dari Prancis dan juga kapal-kapal frigate. Sepertinya kita butuh destroyer ya. Tapi ya oke lah, kita lihat aja apakah mungkin kita punya destroyer nantinya. Tapi ya dengan banyaknya alutsista canggih, bahkan juga kita membeli rudal, bahkan yang biasanya ini rudal yang kita punya itu selalu jarak pendek atau jarak menengah ya. Kita juga akan mempunyai rudal-rudal jarak jauh di mana itu bisa ratusan kilometer, dan itu berarti apakah negara kita negara maju? Ya kalau menurutku yang pertama ini jelas. Bagaimana dengan negara perbandingan kita, Malaysia? Kalau aku melihat Malaysia di sini agak lambat. Mereka berhasil sebenarnya atau mengupgrade alutsista mereka itu pada awal tahun 2000, di mana di saat itu Malaysia tumbuh dengan baik. Namun alutsista yang mereka beli tahun 2000 itu sepertinya sudah mulai tua dan sepertinya mereka harus upgrade. Namun sepertinya Malaysia sedikit mempunyai problem. Problemnya apa? Nanti kita bahas. Президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством СССР. Sebuah negara maju pastinya ingin mengambil peran atau ingin eksis di dalam geopolitik internasional. Jadi ya mainnya udah bukan politik dalam negeri lagi gitu, mainnya udah politik internasional. Dan itu kita juga bisa lihat bahwa negara yang sedang maju atau sedang benar-benar hidup pada saat ini, bahkan menyaingi negara superpower Amerika Serikat, yaitu China. Kita melihat bagaimana China mengambil peran, dia melakukan investasi besar-besaran ke hampir seluruh negara di dunia ini. Bahkan dari dulunya melakukan investasi dengan Amerika, sekarang udah pindah ingin melakukan investasi besar-besaran dengan Cina. Cina melakukan bidang ekonomi atau membuat pinjaman jangka mungkin ya lunak atau apa ya. Kalau kata dia sih lunak, namun sepertinya agak sedikit memaksa untuk beberapa negara ya, seperti di Afrika udah ada yang ngejual aset negaranya malah. Tapi ya tetap aja banyak mereka yang sangat membutuhkan Cina karena mereka tahu bahwa negara superpower pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, kalau kita lihat dalam geopolitik Indonesia, sekarang Indonesia benar-benar cukup aktif. Di mana kalau kita bisa lihat, Indonesia baru saja menjadi tuan rumah G20, yaitu kumpulan negara-negara dengan jumlah populasi dan pendapatan itu hingga 80%. Jadi hanya 20 negara ini pendapatannya itu 80% perputaran uang dan juga jumlah populasinya luar biasa di dalam G20 ini. Dan kita menjadi ketuanya. Bahkan sekarang kita juga mengambil peran sebagai ketua ASEAN. Kayaknya kalau itu memang ya ini ya kalau untuk ASEAN. Tapi bagaimana kalau kita melihat geopolitik di sini, kita mengambil peran yang menurut aku bagus ya, gimana sebenarnya ketika Jokowi melakukan kunjungan yang katanya untuk melakukan perdamaian ke Rusia dan juga Ukraina yang lagi berperang, itu sebenarnya bukan untuk itu. Kalau aku menilai, ini pendapatku, kalau sebenarnya kita tuh ingin ke Rusia,
ingin melakukan pembicaraan, ingin melakukan mungkin negosiasi, baik itu di bidang ekonomi dan juga investasi, karena kita akan ngebangun IKN ya, dan juga untuk memastikan bagaimana pada saat itu biar kondisi Putin bisa datang ke Indonesia, jadi kayak ngantar undangan juga. Namun jika kita hanya sekedar datang ke Rusia dan ya tidak ngelakuin suatu hal, ya itu pasti akan dinilai kalau kita itu sebagai pro dengan Rusia, karena pada saat itu ya Rusia sedang mengalami tekanan yang luar biasa dari Eropa. Maka Rusia lebih memilih dan Indonesia lebih memilih dan memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Ukraina dan melakukan misi untuk mencoba perdamaian. Jadi kita masih terlihat sebagai negara mampu. Mantap kan? Ya itulah politik internasional. Kita harus bisa bermain dan rapi. Lalu bagaimana dengan negara tetangga kita, Malaysia? Ya, kalau aku sedikit melihat Malaysia, sebenarnya Malaysia ini baru ingin tumbuh. Karena kalau kita melihat Malaysia ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan dan juga mereka baru saja selesai dari mungkin perdebatan atau perang politik di dalam negeri mereka. Ya, mereka baru saja dapat pemimpin yang mungkin bisa merubah. Aku juga menilai ini pemimpin bagus untuk Malaysia. Ya, dia bisa mengangkat Malaysia dan dia baru dapatnya sekarang. Namun rasanya terlambat. Jadi ya karena itu kita melihat geopolitik internasional Malaysia agak sedikit terlambat. Padahal sebenarnya Malaysia punya kans jauh lebih luas. Ya, oke lah, kita masih kira. Itu makanya kan dari jumlah atlet itu bertambah gara-gara cabang-cabang olahraga tersebut tidak dipertandingkan, diganti menjadi cabang olahraga bergu. Tapi kita juga tetap optimis karena kesiapan dari cabang olahraga yang bergu itu juga semuanya sudah maksimal, dan alhamdulillah kita udah lihat ya, sepak bola, kriket, dan hoki itu sudah menangnya signifikan. Jadi insya Allah meraih emas juga. Dan tentunya dua itu kita sudah merasakan bahwa ya sepertinya kita sedang mengalami tanda-tanda proses itu. Namun selanjutnya yang harus kita lihat adalah kalau negara itu mempunyai tanda-tanda maju, dia pasti akan fokus ke dalam suatu bidang yang akan dekat ke kita nantinya. Ya ini kita bisa lihat bagaimana tumbuhnya atau mulainya bangkit dunia olahraga. Kenapa dunia olahraga? Ya, negara maju itu pasti kalau negaranya sudah maju, geopolitik internasional juga sudah bergerak. Yang satu-satunya hal yang mungkin bisa dekat ke masyarakat dan nyampai ke masyarakat adalah olahraga. Di mana olahraga ini bisa merupakan sebuah olahraga ini merupakan sebuah hal yang sedikit rumit dan negara maju pasti bisa menghandlenya, di mana olahraga membutuhkan banyak uang, spare dana, dan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya kita lihat ada olahraga yang mungkin sangat mahal, ya salah satunya bulu tangkis, juga tenis, dan juga berbagai macam olahraga lainnya, dan juga pembinaan yang dilakukan oleh sebuah negara. Jadi itu kan pembinaan yang dilakukan sebuah negara itu tidaklah merupakan hal instan, di mana pembinaan itu butuh proses dan butuh waktu. Jadi sebuah negara maju pasti juga akan ingin mencoba memperbaiki olahraganya supaya bisa berprestasi, dan akan terhubung ke yang kedua tadi, di mana ya di geopolitiknya akan berperan di sana. Ya negara yang mempunyai olahraga yang berprestasi juga akan harum dan mulai dipandang oleh dunia internasional. Kita lihat bagaimana Cina itu sudah benar-benar mempoles bahwa mereka sekarang kan
peringkat 2, peringkat 1, bahkan mereka bersaing dengan Amerika Serikat di bidang atau pada saat multi event Olimpiade. Tentunya kita akan melihat ini di bidang multi event, karena jika kita bicara olahraga, bukan hanya satu bidang olahraga, tapi banyak olahraga. Kita lihat Cina itu sebelum Olimpiade Beijing, mereka sudah benar-benar mempersiapkan banyak atlet. Bahkan kita sempat mengatakan kalau Cina seperti menciptakan sebuah robot. Nah, itu yang benar-benar mungkin kalau menurutku Indonesia sedang proses ke situ. Karena ya belakangan ini medali SEA Games kita udah mulai naik. Olimpiade kemarin kita juga udah mulai banyak berbicara, tapi belum melihat hasil. Tentunya kalau kita ingin lihat hasilnya di Olimpiade, sebuah ajang multi event kita lihat. Dan jika kita benar-benar nantinya dikatakan negara atau sudah berhasil adalah di saat kita berhasil membawa Olimpiade di Indonesia, karena itu adalah kegiatan multi event yang mempunyai atau perputaran uang yang luar biasa dan juga butuh dana besar, dan hanya negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baiklah yang bisa melakukan ini. Ya, bagaimana dengan negara sebelah? Belakangan ini kalau menurut aku lagi-lagi Malaysia sedikit turun ya. Bahkan perolehan medali emas di Asian Games aja setelah mereka menjadi tuan rumah ya sangat turun drastis. Ini tentunya mungkin ya juga berdampak atau dampak dari ya ini ya krisis politik yang mereka alami mulai dari tahun belasan ya, dari tahun 2017 2018. Jadi ya mungkin kayaknya Malaysia lagi teruk aja. Itulah literasi. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari gelap menjadi terang, dari bodoh menjadi cerdas. Literasi bukan cuma baca tulis. Indonesia baca tulisnya udah dahsyat, tapi ternyata bisa baca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Dan yang terakhir adalah sebuah negara maju pastinya mempunyai masyarakat dengan literasi baik. Ya, kita berbicara dengan literasi, tentunya ini sangat-sangat benar-benar rumit karena butuh proses yang sangat-sangat panjang dan juga mungkin ya sedikit berdarah. Bagaimana sebuah negara maju itu mempunyai masyarakat yang sudah mungkin dengan wawasan yang baik, literasi yang benar-benar sudah terbentuk, ya tidak akan mungkin barbar di netizen atau juga banyak omel-omelan di luar sana gitu. Kita lihat bagaimana ada perubahan pola pikir dari masyarakat dari negara Cina. Kita lihat juga bagaimana mereka yang awalnya mungkin kita bilang barang-barang hasil dari mereka itu adalah barang-barang tiruan yang kualitasnya jelek, sekarang malah menjadi barang-barang unggulan. Atau mungkin saja HP yang kalian gunakan untuk menonton konten ini dari Cina. Dan bukan hanya itu, kita juga lihat bagaimana masyarakat dia itu banyak melakukan studi atau sekolah ke luar negeri, terutama mereka bersekolah di Amerika Serikat atau ya kuliah ya. Dan kalau kita lihat dengan negara kita ya itu kita benar-benar kurang. Bahkan negara India saja jauh lebih banyak mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Amerika Serikat atau di luar negeri ketimbang Cina, apalagi kita. Kalau untuk negara satu lagi, Malaysia. Dan kabar baiknya, Malaysia juga jauh lebih banyak dalam persentase. Namun di dalam jumlah, ya kita tahu tidak apple to apple kalau kita ngebandingin secara jumlah, tapi akan apple to apple kalau kita ngebandingin secara persentase ya. Malaysia jauh lebih baik. Nah, dan ya, aku sudah memberikan mungkin 4 tentang negara-negara maju itu bagaimana. Teman-teman semuanya, ini benar-benar kalau kita baru ngalamin 2 dan menuju ketiga, dimana ya kalau menurutku olahraga kita sudah mulai sedikit membaik. Namun yang keempat itu benar-benar sangat ribet. Dan menurutku jika kita benar-benar aman dalam pemilu
2024, atau bisa dibilang kalau di dalam 2024 kita berhasil melakukan pemilihan raya yang sukses, bukan hanya sukses sebagai kita berhasil memilih pemimpin yang baik, tapi juga sukses meredam atau bisa memilah hoaks berita-berita seperti itu. Ya, kita bisa saja akan menyelesaikan dari tahap keempat, yaitu literasi. Nah, jika itu berhasil, ya menurutku 2045 menjadi negara maju bukanlah sebuah angan-angan. Karena seperti yang dikatakan Presiden kita Jokowi, kita lagi diuntungkan dengan bonus demografi di mana jumlah produktivitas jauh lebih besar daripada usia yang sedang tidak produktif. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ini. Kalau tidak, kita akan menjadi negara yang gagal maju. Dan ini sudah banyak contohnya, termasuk tetangga kita di sebelah. Jadi cobalah untuk berpikir dan menjadi dewasa. Ingat, kemerdekaan 1945 hanya merdeka secara fisik, tapi sepertinya kita belum merdeka secara pikiran. See you next time.